Assalamualaikum anak-anak kelas 5 yang hebat. Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia dalam setiap pembelajaran kalian. Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran tematik di tema 2 kita. Silakan kalian dengarkan pembahasan Bulilah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama untuk materi IPS, yaitu menjelaskan kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan membuat peta pikiran pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, materi IPA-nya kita akan mengetahui penyakit yang menyerang pada organ pernapasan manusia. Yang ketiga, pembelajaran SBDP menjelaskan properti tari sebagai pelengkap serta menjelaskan fungsinya untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dan yang terakhir, PKN menjelaskan nilai-nilai penting dalam musyawarah. Bahasan kita yang pertama adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana manusia itu melakukan kegiatan ekonomi dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Jadi, orang melakukan kegiatan ekonomi itu supaya hidupnya lebih sejahtera lagi. Nah, kesejahteraan masyarakat itu apa? Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, ketika adanya ketidakmerataan pendapatan di berbagai daerah, maka itu akan mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Apakah kalian tahu apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi? Nah, baik, Bulilah akan jelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Misalnya, pembuatan produk sepatu. Suatu pabrik membuat atau memproduksi sebuah sepatu. Nah, itu dinamakan dengan produksi. Atau seorang ibu membuat kue untuk dijual kepada lingkungannya. Itu juga melakukan produksi. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi ketika barang itu disalurkan sampai ke konsumen, itulah yang disebut dengan distribusi. Contohnya adalah misalnya jasa pengantaran makanan, ya. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Biasanya sering setiap hari kita lakukan tuh konsumsi. Kita makan nasi goreng, kita beli pensil. Itu adalah semua kegiatan konsumsi. Contohnya misalnya Seva memakan roti. Nah, kaitannya dengan konsumsi adalah ketika seseorang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat, maka akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, tapi kalau kita tidak memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, maka organ-organ dalam tubuh kita akan terganggu. Salah satu gangguan pada organ di tubuh kita contohnya adalah misalnya penyakit pada organ pernapasan. Ada beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan tubuh kita. Nah,
Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Di dalam paru-paru kita ada yang namanya bronkiolus dan alveolus. Nah, di situ jaringannya rusak. Nah, sehingga menimbulkan gejala-gejala sesak napas yang hebat. Penyebabnya bisa karena polusi udara atau zat-zat yang berbahaya dalam rokok. Nah, pengobatannya bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah penyakit kanker paru-paru. Nah, penyakit kanker paru-paru ini adalah penyakit bertumbuhnya sel-sel paru-paru yang tidak dapat terkendali. Nah, sehingga menyebar luas ke seluruh tubuh. Maka jadi kanker paru-paru. Gejalanya biasanya orang yang kena kanker paru-paru itu batuknya terus-menerus. Lalu lama-kelamaan berat badannya jadi turun dan cirinya juga nyeri dadanya. Ya, penyebabnya adalah zat-zat yang berbahaya yang ada dalam rokok. Biasanya orang yang sering merokok itu akan terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, selanjutnya adalah penyakit tuberkulosis atau disingkat dengan TB. Nah, penyakit TB ini adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Jadi di dalam tadi paru-paru kita itu ada alveolus. Nah, alveolusnya itu ketika terkena virus penyakit ya atau ada bakteri, maka akan timbul bintil-bintil dalam dinding alveolus kita. Nah, jadi penyebabnya adalah bakteri yang menyerang ke paru-paru kita, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu penyakitnya adalah tuberkulosis. Nah, pengobatannya bisa kalian lihat, gejalanya juga bisa kalian lihat. Selanjutnya, Bu Lila akan menjelaskan tentang SBDP, yaitu menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu properti tari. Nah, Bu Lila akan mengulang kembali. Di sini akan Bu Lila jelaskan tentang fungsi properti tari. Fungsinya adalah untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Nah, ketika seorang penari ingin mementaskan tariannya, mereka harus menggunakan properti tari. Nah, itu sebagai aksesorisnya. Tujuannya apa? Ketika seorang penari itu menggunakan properti, tujuannya agar dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Ketika seorang penari melakukan tariannya dengan aksesoris yang sesuai, maka akan mudah dipahami maksud dari tarian tersebut. Nah, sekarang unsur-unsur apa saja nih yang harus dipersiapkan ketika orang ingin memperagakan tariannya? Ada beberapa unsur-unsur yang harus dipersiapkan. Nah, di sini ada 5 unsur. Yang pertama adalah gerak tariannya. Jadi ketika orang ingin mementaskan tariannya supaya bagus, harus ada gerakan tari yang menarik, ya. Yang kedua, menggunakan properti yang menarik yang sesuai dengan tariannya tersebut. Kalau tari topeng misalnya, propertinya adalah topeng. Atau misalnya tarian kipas, berarti butuh kipas. Atau ada lagi tari piring, berarti propertinya pasti piring ya. Nah, selanjutnya selain gerak tari juga properti, seorang penari juga harus mempersiapkan musik pengiringnya supaya tarian yang diperagakan itu lebih menarik dan lebih penontonnya itu lebih terpukau ketika melihat tariannya. Nah, selanjutnya seorang penari juga harus mempersiapkan unsur kostum. Nah, pakaian yang dia pakai itu harus juga menarik. Dan yang terakhir adalah ketika seorang penari ingin memperagakan tariannya,
Dia harus mempersiapkan tata panggungnya, supaya menarik panggungnya seperti apa, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari materi tentang pengamalan dari Pancasila. Nah, salah satu pengamalan Pancasila dari sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Nah, seringnya kita melakukan musyawarah atau di lingkungan atau di sekolah. Nah, musyawarah itu adalah kita mendengarkan pendapat yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendapatkan kata kesepakatan. Maka ketika dalam melakukan musyawarah itu, beda pendapat itu adalah wajar, karena masing-masing anggota musyawarah pasti ingin memberikan solusi bagaimana masalah itu bisa selesai. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan agar apa yang ingin dicapai dalam musyawarah itu bisa ada kesepakatan. Nah, makanya sangat penting supaya musyawarah itu berjalan dengan lancar, ada nilai-nilai penting dalam musyawarah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah adanya kebersamaan. Dalam musyawarah itu harus ada sikap kebersamaan, saling menerima, tidak egonya sendiri. Terus yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Masing-masing anggota musyawarah itu harus mengeluarkan pendapatnya, bagaimana solusi yang terbaik dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai penting dalam musyawarah. Kita harus menghargai orang lain. Kalau kita tidak saling menghargai, tidak akan tercapai mufakat. Dan yang keempat, persamaan hak dan berjiwa besar. Jadi, ketika kita dalam musyawarah harus punya nilai persamaan hak, dan kita harus berjiwa besar ketika menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang kelima, nilai-nilai penting dalam musyawarah adalah berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketika sudah mencapai mufakat, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada, walaupun hasilnya itu bukan dari pendapat kita. Jadi tetap kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dan yang terakhir, ketika hasil musyawarah itu sudah tercapai, maka sama-sama kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Bu Lila sampaikan. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian adalah kerjakan untuk materi IPS, buka halaman 115, kerjakan nomor 1 sampai 3. Untuk SBDP-nya kalian ada 2 tugas. Yang pertama, mencari artikel mengenai tarian daerah. Bisa kalian cari di Google atau di majalah-majalah, kalian tempel, lalu kalian foto dan kirimkan ke WA. Dan yang kedua, tugasnya adalah mengerjakan halaman 121 nomor 1 dan 2. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan disiplin dan dengan benar. Bu Lila tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.